Ya, Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk kesekian kalinya menjadi saksi bisu bentrokan antara warga Palestina dan juga aparat Israel. Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas. Kecaman datang dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, atas serangan yang dilakukan oleh Israel. Bagaimana pemerintah melihat dan juga menyikapi konflik Palestina yang kembali memanas? Apa sebenarnya akar bentrokan yang terjadi belakangan ini? Kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa yang pertama ada Pak Abdul Qadir Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan juga Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pak Jailani, selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, selamat malam. Selamat malam, Pak Lutfi. Baik. Selamat malam, Mas. Ya, saya juga akan Dirjen. sapa Pak Lutfi nanti ini akan juga mencermati seperti apa kemudian eskalasi yang terjadi. Pak Lutfi Zuhdi, pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia yang juga Wakil Rektor dari UI. Pak Lutfi, selamat malam, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat malam. Terima kasih. Baik, saya mungkin akan ke Pak Jailani terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar Pak Jailani pernyataan dari Bu Menlu, Bu Retno Marsudi bahwa Indonesia mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Palestina. Mungkin dijabarkan lagi oleh Anda, Pak Jailani, bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi eskalasi yang terjadi beberapa hari terakhir hingga kemudian kembali memanas dan ini menuai sorotan yang sangat besar dari publik di tanah air dan juga mungkin di sebagian besar di wilayah secara global. Menyusul memanasnya situasi di Yerusalem, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri telah secara tegas menyampaikan kecaman keras atas tindakan pengusiran warga Palestina dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Israel. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Israel tersebut mendorong Hamas untuk menembakkan sekitar ratusan roket ke wilayah Israel, bahkan ke Tel Aviv. Dan begitu juga sebaliknya, sebagai balasan Israel juga melakukan serangan udara ke Gaza, dan bahkan sampai hari ini menurut informasi yang kami peroleh telah menelan korban sampai 53 orang. Keadaan ini menjadi semakin memanas karena kedua belah pihak semakin gencar untuk melakukan serangan satu sama lain. Bahkan saat ini telah terjadi aksi protes di warga Israel keturunan Arab di berbagai kota lainnya di Israel, terutama di kota Lod. Oleh karenanya saat ini pemerintah Israel telah menetapkan keadaan darurat di kota tersebut. Menanggapi hal ini, utusan khusus PBB untuk urusan proses perdamaian di Timur Tengah, Thor Wennesland, telah memperingatkan bahwa ancaman konflik antara kedua belah pihak semakin meningkat. Dan apabila terus berlanjut, dikhawatirkan akan berkembang menjadi perang terbuka. Posisi Indonesia dalam hal ini sangat jelas. Indonesia mengutuk semua tindakan kekerasan Israel dan tindakan pengusiran terhadap warga Palestina. Indonesia akan terus mendorong aktif upaya perdamaian Palestina, yaitu perdamaian yang mewujudkan two-state solution yang menghadirkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Oke, baik Pak Jailani. Dalam beberapa hari terakhir ya, melihat eskalasi konflik yang terjadi di sana, apakah kemudian dari pemerintah kita atau mungkin dari Kemenlu sudah ada komunikasi dengan perwakilan Palestina di Indonesia misalnya, duta besar atau mungkin dengan pemerintah Palestina mengingat hubungan antara Indonesia dan juga Palestina cukup erat? Memang saat ini hubungan langsung dengan otoritas Palestina atau pemimpin Palestina adalah sesuatu yang tentunya akan kita pertimbangkan pula. Tapi satu hal ingin saya jelaskan bahwa hubungan dan komunikasi antara pemimpin Palestina dengan Presiden Jokowi dan Menlu RI dengan Menlu Palestina sangat baik dan erat. Komunikasi di antara mereka maupun pertemuan langsung maupun pembicaraan bertelepon telah dilakukan. Misalnya saya ambil contoh pada bulan Desember yang lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus menelpon Presiden Mahmud Abbas. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina. Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah-langkah apapun untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sampai terwujudnya perdamaian dan kemerdekaan rakyat Palestina. Itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Untuk itu Presiden Jokowi juga mengutus Menlu Luar Negeri untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki. Dan pada bulan Februari lalu terjadi. Dan dalam keadaan ini Presiden Abbas
secara khusus menyampaikan penghargaan atas posisi Indonesia yang menolak normalisasi dengan Israel dan komitmen Indonesia tersebut. Dalam jumpa pers tersebut, Palestina juga sangat menyoroti konsistensi sikap Indonesia meskipun harus mengalami situasi sulit dan berbagai tekanan ketika bersikap tegas membela kepentingan Palestina. Oke, baik. Pak Jalan, nanti kita akan bicara juga konkretnya bentuk dukungan yang kemudian dilakukan melihat konflik yang saat ini terjadi seperti apa. Tapi sebelum sampai ke situ, saya akan ke Pak Lutfi dulu. Pak Lutfi, Anda membaca eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, ini kan kemudian berawal dari upaya pengusiran warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah ya. Apa yang kemudian Anda baca semakin memperparah keadaan sehingga tadi juga Pak Jalani mengatakan ini bisa jadi berpotensi perang terbuka? Saya melihat ya, ini kejadian pada bulan Ramadan ya, itu semacam kayak ritual tahunan ya. Ritual tahunan itu kejadian ini akan terulang-ulang terus ya, bahwa kemudian nanti akan menjadi sebuah memuncak di sebuah perang besar, saya kira masih belum ya. Jadi kalau saya lihat ini kan juga kait dengan pemilihan pilu parlemen yang ada di Israel ya, di mana tidak ada pemenang mayoritas. Nah, kalau kita lihat Benjamin Netanyahu sebagai incumbent, beliau cuma didukung oleh sekitar 52 anggota parlemen yang terdiri dari beberapa koalisi yang ada. Nah, ini ternyata kemarin tidak berhasil buat kabinet. Akhirnya dilimpahkan kepada pihak oposisi yang dipimpin oleh Lapid ya, yang mantan Menteri Keuangan. Nah, dan kemudian kemungkinan Lapid dalam partai Yesah Atik ini, dia akan bergabung dengan kelompok aliran agama keras, yaitu Partai Yamina yang dipimpin oleh Bennett. Nah, saya khawatir ya, eskalasi permusuhan yang memuncak ini itu juga dipicu dari perebutan kekuasaan yang sekarang ada. Jadi kemungkinan ini akan naiknya kelompok aliran keras di dalam kabinet yang akan datang ini, atau kabinet yang kemarin oposisi terhadap Benjamin Netanyahu, itu satu hal. Oke. Nah, hal lain adalah memang juga terkait tadi wilayah Sheikh Jarrah yang itu diklaim oleh pihak Israel dulu adalah merupakan wilayah yang dimiliki oleh yayasan-yayasan Israel ketika awal tahun ini, sebelum 48, itu mau diambil kembali oleh Israel. Dan menurut Undang-Undang Israel, memang mulai tahun Undang-Undang Israel tahun 70, itu pihak Israel atau masyarakat Israel diberi wewenang untuk mengambil wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang Arab yang mereka punya bukti-bukti bahwa itu tadinya adalah milik orang Yahudi. Oke. Jadi hal itu tidak menjadi seimbang karena wilayah-wilayah yang diambil oleh orang Yahudi tidak boleh diklaim atau dituntut oleh orang Arab. Ini akumulasi dari permasalahan ini kemudian memuncak pada kejadian akhir Ramadan ini. Oke. Menarik Pak Lutfi analisis Anda. Tadi saya coba mau fokus dulu ke yang aroma politik di balik adanya peningkatan eskalasi di Timur Tengah ini. Anda melihat apakah ini bentuk show off-nya Benjamin Netanyahu misalnya untuk kembali mencari dukungan, atau seperti apa di balik kemudian membiarkan konflik dan juga perang yang terjadi saat ini? Menurut saya, walaupun itu sulit dibuktikan, ada benang merahnya ke sana. Karena Benjamin Netanyahu kemarin kan dan hari Selasa kemarin sudah dianggap gagal untuk membentuk sebuah kabinet. Tapi kemungkinan ini adalah skenario dari Benjamin Netanyahu untuk mendapat dukungan dari pihak kanan. Okay. Nah, artinya kan kanan mulai menguat. Ya.
ini salah satu analisis saja gitu. Ya. Tapi kemudian ini kita bisa lihat dari dua sisi ya. Pertama memang ada politis, kedua adalah memang berawal dari perebutan Syekh Jarrah tadi itu. Ya, Baik. ada politis tetapi juga problem di lapangan juga mungkin kan dipicu tadi. Ya, baik. Pak Lutfi tadi, Pak Jailani sudah mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras, tentu mendukung upaya dan juga mendukung Palestina begitu. Menurut Anda dalam situasi seperti ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia atau mungkin Indonesia sendiri seperti apa? Jadi begini, kalau kita tanya orang Palestina khususnya yang paham politik internasional, mereka akan mengatakan bahwa Indonesia paling komitmen terhadap dukungan terhadap Palestina. Karena apa? Indonesia jauh dari politik permainan. Jadi Indonesia adalah paling konsisten dalam hal ini. Nah, kalau seandainya Indonesia ini kemudian katakanlah ya memelopori pihak-pihak yang bisa mendukung gerakan internasional untuk mengutuk ya di Dewan Keamanan PBB atau di Dewan Umum PBB, saya kira itu menjadi sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali dan mereka menunggu ini. Mereka menunggu. Okay. Dan pemerintah Palestina sendiri melalui kedutaan Palestina di Jakarta juga minta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung sepenuhnya. Walaupun ya kita katakan kita memang negara yang sangat konsisten dukungan baik banyak hal. Nah ini saya kira Pak Jailani bisa berbicara jauh tentang hal itu. Tapi artinya bahwa banyak pihak menunggu Indonesia untuk menjadi leading di dalam mendukung perjuangan Palestina ini dan menggalang negara-negara bersahabat. Oke, baik. Pak Jailani, ada harapan besar kalau saya tangkap dari yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi dari Palestina atau mungkin dari sebagian besar publik Indonesia bisa mengambil peran yang lebih dalam konflik ini. Setelah eskalasi yang tinggi ini, apa yang kemudian akan dilakukan secara konkret? Apakah kemudian memang akan mendorong atau menginisiasi OKI dan juga gerakan non-blok untuk kemudian bertemu sehingga mencapai sebuah resolusi atau seperti apa? Tapi dijawab nanti, Pak. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CNN Indonesia Newscast, kita masih mendalami di balik kembali memanasnya konflik Palestina dan juga Israel. Tadi sudah banyak yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri juga yang tegas mengatakan pemerintah Indonesia mengutuk keras. Kemudian Pak Lutfi juga menyampaikan tadi analisisnya yang sangat menarik mengenai apa yang kemudian menjadi akar konflik ini. Saya masih bersama dengan Pak Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan juga Afrika Kemenlu, dan juga ada Pak Lutfi Zudi, pengamat politik Timur Tengah Universitas Indonesia. Jadi pengamat politik Tim Teng ya Pak, ya saya koreksi dulu, tidak lagi kemudian menjadi wakil rektor. Tapi saya akan lanjutkan, saya akan ke Pak Jailani lagi. Ada aksi konkret yang kemudian tadi juga mungkin ditunggu oleh banyak pihak, terutama juga mungkin dari masyarakat Indonesia terhadap pemerintah kita mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, di Palestina ini. Seperti apa Anda menanggapi itu, Pak Jailani? Apakah kemudian memang akan mendorong pertemuan bilateral antara negara-negara OKI misalnya atau mungkin gerakan non-blok? Terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa Indonesia akan menggalang dukungan internasional untuk mendesak Dewan Keamanan agar segera mengambil langkah-langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan mendorong PBB untuk mengambil tanggung jawabnya dan menghentikan tindakan agresi Israel tersebut. Sebagai ilustrasi, kita perlu mencatat apa yang pernah terjadi sebelumnya. Bahwa ketika tahun 2020, ketika Presiden Trump menawarkan konsep perdamaian Palestina atau Deal of Century, Indonesia saat itu ketika menjadi anggota Dewan PBB, berinisiatif untuk mengadakan perdebatan di Dewan Keamanan PBB untuk menggalang penolakan terhadap konsep perdamaian yang tidak adil dan yang akan melegalkan aneksasi Israel serta meniadakan upaya pembentukan two-state solution. Dan bukan hanya itu, pada tahun 2019, Indonesia juga berhasil mendorong pembahasan mengenai pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Dewan Keamanan. Memang harus diakui, sampai saat ini masyarakat internasional menghadapi tantangan yang sangat besar untuk menghentikan semua kejahatan Israel tersebut.
Namun kenyataan ini sama sekali tidak pernah menyurutkan upaya Indonesia untuk terus berjuang mendukung Palestina. Oleh karenanya alternatif lain yang dapat dipertimbangkan apabila Dewan Keamanan tidak dapat bersikap sebagaimana diharapkan adalah menggunakan forum majelis umum, yaitu melalui mekanisme Uniting for Peace Resolution. Melalui mekanisme ini, Indonesia akan mengoptimalkan dukungan-dukungan dari negara-negara non-blok. Untuk OKI, sejak kemarin OKI telah melakukan pertemuan darurat di Riyadh. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bersama-sama dengan negara lainnya mendorong penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri OKI. Syukur Alhamdulillah, tadi pagi kami mendengar kabar bahwa pada akhirnya OKI berhasil menyepakati rencana pertemuan tingkat Menteri tersebut, meskipun sejauh ini belum tanggal penyelenggaraannya belum ditetapkan. Indonesia dalam hari ini mengharapkan pertemuan tersebut dapat diselenggarakan secepatnya. Untuk gerakan non-blok, Indonesia melalui perwakilan tetap RI di New York akan menggalang terus dukungan negara-negara gerakan non-blok untuk menyuarakan kepentingan Palestina, terutama apabila isu tersebut akan dibahas di forum PBB, khususnya di Majelis Umum PBB. Oke, baik Pak Jalani. Jadi akan ada pertemuan tingkat menteri OKI, tapi sudah sepakat, tapi kemudian tinggal menunggu jadwal ataupun waktu pastinya. Kita tahu Pak Jalani beberapa hari belakangan juga Presiden Turki Erdogan juga berkomunikasi dengan sejumlah negara-negara di OKI. Apakah juga itu terbangun komunikasi bilateral antara Indonesia dengan Presiden Erdogan misalnya? Untuk komunikasi pada tingkat pimpinan masih belum, tapi komunikasi intensif di Riyadh antara duta besar kita di OKI dengan negara-negara OKI lainnya juga terjalin secara intensif. Oke. Pak Jailani, boleh kami kemudian dapat informasi seperti apa sikap, mungkin bisa digambarkan, sikap dari negara-negara OKI ya melihat konflik yang terjadi, eskalasi yang tinggi yang terjadi di Palestina ini. Bagaimana kemudian dunia internasional memandang konflik yang terjadi? Sebetulnya hampir semua negara OKI memiliki persamaan pandangan tentang urgensi situasi yang terjadi saat ini. Oleh karenanya semua negara sepakat bahwa untuk agar Dewan Keamanan PBB perlu melakukan pertemuan untuk assume its responsibility. Karena kita melihat Dewan Keamanan seringkali dalam selamanya kalau bisa dikatakan bahwa selalu gagal mengambil tindakan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel selama ini. Oke, saya ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, tadi Pak Jalani juga menyampaikan bahwa ada tantangan yang besar ya bagi negara-negara baik di forum multilateral atau mungkin secara bilateral kalau bicara soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menurut Anda tantangan itu sebenarnya seperti apa ketika kalau kita bicara soal resolusi konflik yang terjadi di Timur Tengah? Jadi begini, ini kan momen itu penting dan waktunya singkat. Nah sebaiknya Indonesia terus mendorong agar OKI cepat terlaksana dan mempunyai sebuah kesepakatan. Terus kemudian juga pada sisi lain Indonesia juga dorong melalui negara-negara non-blok ya, untuk bukan hanya mengkondem perlakuan Israel, tetapi juga lebih lanjut lagi bagaimana bisa mendorong two-state solution itu bisa cepat tercapai. Nah ini juga beriringan dengan kebijakan pemerintah Amerika yang baru pada Joe Biden, di mana Joe Biden ini telah kembali kepada penyelesaian two-state solution yang tadinya oleh Trump dibatalkan dengan the deal of century tersebut. Nah dengan demikian, kalau nanti itu bisa seiring dengan kebijakan dan politik luar negeri Amerika, saya kira itu bisa dorong lebih cepat bagaimana solusi dua negara itu bisa tercapai. Nah kalau itu bisa goal, saya kira ya tentu halangannya masih banyak sekali ya, dan begitu mendalam. Tetapi potensi untuk menuju ke sana itu ada gitu. Ya. Tapi kalau dari perspektif Anda, apa sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar, terberat Pak Lutfi kalau kita bicara mengenai resolusi konflik atau penanganan konflik yang terjadi di Timur Tengah? Yang terbesar adalah kemarin adalah meyakinkan dengan Amerika terhadap two-state solution itu. Nah, ketika Amerika sudah menyatakan bahwa kembali kepada two-state solution,
saya kira di sini menjadi peluang itu besar untuk berdamai antara Israel dan Palestina. Dan Amerika politik luar negerinya setelah Joe Biden juga menyatakan tidak setuju terhadap penambahan pemukiman Yahudi di wilayah West Bank ya. Nah, ini saya kira poin ini menjadi titik penting dan dukungan kuat terhadap penyelesaian dua negara tersebut. Oke. Jadi soal two-state solution itu yang kemudian juga mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Baik, Pak Lutfi, kembali kita bicara soal konflik yang terjadi nih ya. Tadi di awal Pak Jalani juga sudah mengatakan bahwa melihat eskalasi ini bisa jadi kemudian ini berkembang menjadi sebuah perang terbuka begitu ya. Nah, Anda melihat itu bagaimana ini ke depan? Karena kan tampaknya semakin tinggi eskalasinya. Apakah memang perang terbuka itu bisa besar potensinya untuk terjadi? Saya melihat setelah terjadinya Arab Spring itu negara-negara terdepan yang jihad yang berani melawan Israel itu sudah lumpuh ya. Dulu kan ada Irak ya. Irak itu ketika bulan Februari tahun 1091 itu kan bersumpah ya si Saddam Hussein kalau seandainya diserang oleh Amerika dia akan menyerang Israel dan itu dilakukan gitu. Begitu juga Syria ya yang berhadapan langsung. Syria juga sudah lemah sekarang. Mesir sudah punya ikatan perdamaian dengan Israel dengan pada zaman Presiden Mesir yang meninggal itu. Nah, Camp David ya. Nah, saya kira yang besar tanpa dukungan negara-negara yang siap untuk melakukan perang dengan Israel tidak akan pernah terjadi gitu. Siapa yang akan perang dengan Israel? Nggak ada. Paling sekarang yang menyatakan melawan Israel secara terbuka Iran ya. Tapi saya tidak terlalu yakin ya. Karena Iran juga tidak berhadapan langsung dengan Israel ya. Ada faktor jarak, ada faktor lain gitu. Jadi saya sih tidak melihat adanya perang besar itu ya. Nah, yang paling keras melakukan kecaman ya terhadap kejadian ini itu adalah Erdogan ya. Nah, saya lihat Erdogan ini situasi politik dan ekonomi di dalam negeri juga sedang sulit ya. Kira tidak akan mudah untuk membackup sebuah perang besar dan dia sendiri juga punya kerjasama dengan Israel, punya kedutaan. Saya kira diplomasinya juga masih jalan terus ya. Nah itu kan pernyataan yang begitu keras saya kira cuma sampai pada tingkat retorika saja ya. Hanya sebatas mengecam saja gitu maksud Anda ya Pak Lutfi. Saya melihatnya seperti itu. Soliditas Liga Arab juga menurut Anda tidak begitu maksimal untuk ada di belakang Palestina dalam konflik ini? Ya, mereka sepenuhnya tentu mendukung Palestina ya. Nah, tetapi apa kemudian kalau dinaikkan eskalasinya akan terjadi perang? Saya tidak melihat itu. Jadi umpamanya negara-negara Teluk yang kemarin mendukung deal of century, mereka sekarang buka kedutaan dengan Israel kan gitu. Beberapa negara termasuk negara Emirat dan sebagainya, Bahrain ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kedekatan mereka dengan Israel dan tingkat diplomasi mereka tinggi ya. Dan oleh karena itu saya tidak melihat ada sebuah negara yang pada posisi face to face dengan Israel, tidak ada. Ya, semuanya lebih banyak akan terjadi sebuah hubungan diplomasi dengan Israel. Tapi bahwa semuanya tidak setuju terhadap penyerangan Israel di Masjid Aqsa, ya saya kira mereka sepakat tentang hal itu. Karena ini masalahnya bukan hanya politik tapi juga kemanusiaan. Betul Pak Lutfi. Kita juga menyoroti soal kemanusiaan apalagi di tengah penghujung bulan Ramadan seperti ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang kemudian dalam kondisi yang sangat terjepit di sana. Pak Jailani, ada tambahan dari Anda Pak mengenai kemudian tadi two-state solution yang tadi sempat kita bahas. Kemudian apa kemudian sekarang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia berkaitan melihat eskalasi yang tinggi di Timur Tengah? Terima kasih Mas Renhat. Sebelum menjawab pertanyaannya, perkenankan saya ingin mengklarifikasi dulu tentang mengenai
rujukan saya dari Thor Wennesland mengenai kemungkinan perang terbuka, perlu saya klarifikasi bahwa saya tidak mengatakan adanya kemungkinan munculnya perang terbuka antara negara Timur Tengah dengan Israel. Tapi saya menyoroti pernyataan dari utusan khusus PBB, Thor Wennesland, yang mengatakan bahwa apabila konflik antara Hamas dengan Israel terus berlanjut, akan menjadi perang terbuka dalam pengertian bahwa konflik antara Palestina dengan Israel hari ini termasuk yang terburuk semenjak tahun 2000 beberapa tahun yang lalu. Hal ini akan membawa kemungkinan direct konflik langsung antara Israel dengan Hamas seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Itu maksud saya. Kemudian mengenai two-state solution, saya sepakat dengan apa dikatakan oleh Pak Lutfi bahwa salah satu halangan utama yang dihadapi untuk mewujudkan perdamaian itu ada dua isu utama. Dan saat inilah yang menjadi alasan utama konflik yang terjadi saat ini, yaitu persoalan isu ibu kota Yerusalem dan pemukiman Yahudi. Itu adalah isu sentral. Saya mengatakan isu sentral itu tidak mengecilkan isu yang lain, tapi dua isu inilah selalu menjadi sticky point dalam setiap perundingan ataupun negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel. Oke, baik Pak Jalani, melihat situasi yang ada dan yang memang permasalahannya tampaknya sangat kompleks juga, apa yang menjadi fokus pemerintah Indonesia? Apakah kemudian selain memberikan dukungan juga akan ada bantuan atau seperti apa, Pak? Oh ya, mengenai langkah-langkah yang sudah kita lakukan, Indonesia selama ini telah memberikan dukungan secara konkret terhadap rakyat Palestina. Tidak hanya pada dukungan politik, melainkan juga dukungan di bidang ekonomi dan sosial budaya. Semua peran dan dukungan Indonesia tersebut mendapat pengakuan dan sambutan positif dari masyarakat internasional, bahkan dari pemerintah dan rakyat Palestina sendiri. Di bidang politik, Indonesia termasuk satu negara yang paling konsisten. Tadi Pak Lutfi sudah mengatakan, dan hal ini terlihat bagaimana Indonesia konsisten menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya dalam lintasan sejarah, Indonesia secara teguh mendukung dan terlibat dalam berbagai upaya perdamaian Palestina-Israel. Meskipun demikian, Indonesia tetap tidak dapat menerima suatu konsep perdamaian yang justru hanya akan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan mengakui aneksasi tanah Palestina oleh Israel. Perdamaian yang kita inginkan ataupun yang kita perjuangkan adalah suatu perdamaian yang berkeadilan, perdamaian yang menghormati hak-hak politik dan ekonomi bangsa Palestina, dan perdamaian yang mewujudkan visi two-state solution. Itu di bidang politik. Di bidang ekonomi, Indonesia saat ini sudah memberikan fasilitas zero tariff bagi produk-produk ekspor Palestina. Kemudian juga Indonesia baru-baru ini telah melakukan hibah bantuan kemanusiaan untuk COVID-19 sebesar 33,12 miliar rupiah. Hal ini juga terlihat dalam dukungan Indonesia terhadap pembangunan beberapa rumah sakit di Palestina. Kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia misalnya. Dan tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan beberapa kerjasama untuk peningkatan kapasitas dengan melakukan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Palestina, untuk kepolisian, diplomat, dan lain-lain. Oke, baik. Saya ke Pak Lutfi terakhir. Dalam waktu dekat mungkin ya akan ada pertemuan tingkat menteri di Oki. Apa yang menurut Anda penting untuk disepakati bersama oleh negara-negara OKI ini menyikapi konflik yang terjadi di Timur Tengah, Pak Lutfi? Pertama adalah kekerasan harus dihentikan. Terus kemudian juga kedua pendudukan wilayah-wilayah yang dikuasai Israel tahun 67, khususnya wilayah di West Bank ya, itu harus dihentikan juga. Dan yang ketiga, mendorong penyelesaian two-state solution itu harus cepat terrealisasi. Saya kira jika tiga hal itu sudah diselesaikan, saya kira selesai permasalahan. Memang banyak sekali kendala ya, karena di dalam penyelesaian two-state solution itu tadi tentang pendudukan, terus kemudian kembalinya refugi Palestina yang Israel tidak setuju, banyak lah. Tapi itu kan bisa dibicarakan ya. Saya kira itu ya. Oke, baik.
kita mendorong atau Indonesia mendorong ke 3 langkah itu aja, saya kira sudah sangat penting sekali. Baik, saya ke Pak Jailani lagi terakhir Pak, mungkin perlu kembali ditegaskan sikap kita Indonesia melihat eskalasi konflik yang terjadi dan juga kekerasan kemanusiaan yang terjadi kepada masyarakat Palestina. Bagaimana Pak? Ditegaskan kembali. Menurut saya hanya ingin membuat pernyataan pendek saja bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina itu adalah salah satu ruh politik luar negeri Indonesia. Ya. Dan komitmen itu yang selalu kita jaga selama ini. Untuk itu saya ingin mengutip apa yang dinyatakan oleh almarhum Presiden Soekarno tentang Palestina. Saya rasa kutipan ini yang perlu kita camkan dan selalu kita ingat selalu. Beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Baik. Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih banyak Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan juga Afrika dari Kementerian Luar Negeri, Pak Lutfi Zuhdi, pengamat politik Timur Tengah dari UI. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berharap bahwa ada situasi membaik di Palestina, apalagi menjelang Idul Fitri ini. Dan tentu kita berharap ada upaya-upaya yang bisa maksimal yang dilakukan oleh semua negara, termasuk juga Indonesia di dalamnya. Terima kasih banyak Pak Jailani, Pak Lutfi. Sekali lagi di Malam Takbiran saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sehat selalu, selamat malam. Malam.